Halo, salam sejahtera, salam sehat, dan salam vitalitas pria. Dalam video ini, saya akan melanjutkan berbagi ilmu tentang semen retention atau sperm retention atau menahan ejakulasi pada periode tertentu dengan manfaat yang sangat-sangat luar biasa bagi kita. Kegiatan ini, praktek ini telah seperti saya katakan pada video saya sebelumnya, bahwa praktek ini telah ada selama ribuan tahun. Seperti di India, di Cina, ada Ayurveda, ada Tantric, ada Taoisme, Mantak-chia, dan dari berbagai culture di dunia. Semua telah mengenal sperm retention ini selama ribuan tahun yang lalu. Nah, praktek ini adalah praktek menahan ejakulasi ini atau sperm retention atau sperma retention adalah praktek yang menghindari dari kita menghindari dari ejakulasi. Jadi entah itu kita dalam menghindari hubungan seksual atau kita menghindari masturbasi atau kita memakai teknik start and stop atau tantric sex yang seperti yang dikatakan seperti dry orgasm atau orgasme tanpa ejakulasi. Nah, jadi praktek ini pada saat beberapa tahun belakangan ini telah menjadi populer lagi di kalangan anak muda, terutama di Eropa, Amerika, dan sebagian Asia. Jadi sperm retention atau sperma retention dengan manfaat yang luar biasa. Di sini saya akan berbagi ilmu mengenai manfaat yang luar biasa dari menahan ejakulasi pada periode tertentu. Salah satunya adalah meningkatkan energi level. Level energi kita akan meningkat pada saat kita semen retention. Jadi seandainya Anda menjalankan semen retention selama 3 hari, 7 hari, itu Anda akan merasakan level energi Anda meningkat dan konsentrasi Anda meningkat. Jadi seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, bahwa semakin lama Anda menahan ejakulasi maka akan semakin besar manfaatnya bagi Anda. Dan yang kedua adalah meningkatkan fokus dan konsentrasi. Jadi pada saat Anda menahan ejakulasi pada periode tertentu, itu akan menaikkan level konsentrasi Anda. Dan yang ketiga adalah meningkatkan motivasi. Jadi dengan seperti kita ketahui bersama bahwa sperma itu mengandung vitamin-vitamin, nutrisi-nutrisi yang dan zat-zat seperti oksitosin, seperti prolaktin, seperti dopamin. Jadi dengan kita tidak ejakulasi maka itu akan tersimpan dalam tubuh kita dan akan meningkatkan percaya diri kita, konsentrasi kita, dan segala macamnya. Dan yang ketiga dan keempat, kontrol diri yang lebih baik. Jadi dengan Anda bisa mengontrol hasrat seksual Anda, maka Anda akan dapat mengontrol hal-hal yang lainnya. Seperti itu. 5. Meningkatkan percaya diri. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa pada saat Anda tidak ejakulasi, jadi semua zat-zat yang berguna dalam tubuh itu ada dan tetap berada dalam tubuh Anda, sehingga itu menurut penelitian dari beberapa universitas dan dari para praktisi dan dari literatur yang saya pelajari, bahwa dengan menahan ejakulasi maka motivasi kita akan meningkat. Dan keenam, meningkatkan mood yang lebih baik. Ketujuh, meningkatkan kualitas tidur. Jadi dengan kita menahan ejakulasi itu maka level testosteron kita itu meningkat. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa testosteron itu adalah hormon kunci yang ada pada diri kita, yang mengatur vitalitas kita sebagai lelaki, sebagai pria. Ya itu. Jadi pada saat kita pada saat kita menahan ejakulasi pada periode tertentu, maka testosteron kita akan meningkat, dan itu akan meningkatkan kualitas tidur kita. Jadi kita mungkin tidur akan lebih berkurang, tapi dengan kualitas yang lebih baik. Dan ke-8, meningkatkan kemampuan bersosialisasi.
Kesembilan, meningkatkan testosteron level dalam tubuh kita. Kesepuluh, mengurangi mengurangi seksual objek terhadap wanita. Jadi pada saat kita retain, pada saat kita menahan hasrat, menahan ejakulasi kita akan menganggap wanita itu bukan sebagai objek lagi, tapi entah gimana ya, ini bukan seperti ada sesuatu dalam diri kita tuh ada perubahan gitu, sehingga kita menganggap wanita itu sama. Jadi kita mengagumi bukan hanya dari fisiknya saja atau dari kecantikannya saja, tapi lebih dari dia sebagai manusia, sebagai individu, mungkin yang mempunyai kelebihan, kecerdasan. Jadi kita tidak hanya memandang dari tubuh fisiknya saja. Dan ke-11, meningkatkan physical fitness. Jadi kita mungkin lebih sehat, lebih segar gitu loh. Terus ke-13, manajemen waktu yang lebih baik. Jadi kita akan lebih tertib. Nah, ke-14, meningkatkan relationship. Jadi seandainya Anda in relationship, itu akan meningkatkan perasaan bonding lah antara kita dengan pasangan kita. Coba Anda praktekkan, Anda akan merasakan bonding yang lebih meningkat. 15, meningkatkan sensitivitas terhadap kenikmatan seksual. Jadi seandainya Anda retain seminggu 2 minggu dan pada saat Anda ingin melakukan hubungan seksual, maka itu akan terasa nikmat dan Anda akan mempunyai stamina yang baik, seperti itu. 16, apresiasi yang lebih dalam terhadap pengalaman hidup yang nyata. Jadi Anda lebih berapresiasi terhadap pengalaman hidup Anda. 17, meningkatkan penghargaan terhadap diri. Jadi self reward, self esteem itu akan meningkat. Terus ini yang paling favorit menurut saya ya. Jadi pada saat kita retain dalam seminggu 2 minggu, maka vokal kita, suara kita akan lebih dalam, dan itu akan disukai loh oleh para wanita, tuh senang dengan suara vokal yang dalam. Nah, 19, mengurangi anxious atau kegelisahan. 20, meningkatkan kreativitas. 21, meningkatkan daya ingat. 22, perasaan yang kuat dalam menggapai tujuan. Jadi pada saat kita retain itu motivasi kita meningkat, confidence kita meningkat, sehingga kita mempunyai motivasi yang kuat dalam menggapai tujuan kita. 23, meningkatkan asertif atau ketegasan gitu. Jadi kita lebih tegas, lebih kelihatan asertif gitu loh. Ke-24, kemampuan dalam memecahkan masalah yang lebih baik. 25, mengurangi seksual disfungsi. Jadi bagi kita para lelaki yang mempunyai disfungsi ereksi, cobalah Anda retain selama minimal 14 hari lah. Coba Anda tuh. Setelah itu mungkin dia akan memperbaiki sistem dalam tubuh kita. Karena kan sperma itu semua mengandung nutrisi, vitamin B12, ya kan, mengandung protein. Jadi pada saat kita disfungsi, kenapa kita disfungsi seksual itu? Karena kita terlalu sering ejakulasi, sehingga daya sensitif organ vital kita juga menurun. Jadi pada saat Anda retain selama 2 minggu, 3 minggu, atau 30 hari, maka disfungsi seksual Anda akan mengalami perbaikan. Oke, 26, meningkatkan kepuasan seksual dengan pasangan. Jadi pada saat kita retain dalam 2 minggu, 30 hari, Anda akan merasakan kenikmatan yang lebih, dan Anda akan menjadi super power gitu loh. Stamina Anda terjaga. Jadi Anda bisa bermain di situ, apakah Anda ingin ejakulasi atau Anda tahan. Tapi yang jelas itu akan meningkatkan kenikmatan seksual lebih gitu, meningkatkan 27, fungsi ereksi yang lebih baik. Jadi ereksi kita juga luar biasa pada saat kita retain gitu loh. 28, mengurangi kecanduan terhadap pornografi. Nah, ini yang penting juga, karena pornografi itu seperti sekarang nih, istilah yang populer adalah PMO, ya kan, pornografi, masturbasi, dan orgasm, ya kan. Nah itu, jadi biasanya kita menyanyiakan sperma kita tuh dengan menonton pornografi. Setelah itu kita masturbasi, kemudian kita orgasme, dan itu sayang sekali. Maka kita harus menghindari itu gitu loh. Nah, 29,
koneksi emosional yang lebih dalam. Jadi pada saat Anda mempunyai pasangan atau berteman atau dalam sosial, Anda akan memiliki koneksi yang lebih baik terhadap teman-teman Anda yang memang sefrekuensi ya. Itu akan lebih baik. 30, meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi stres. Jadi Anda lebih kuat dalam menghadapi stres. Ke-31, meningkatkan postur dan body language. Jadi postur itu maksudnya tubuh Anda akan menjadi seimbang. Jadi bagi Anda yang fitness, yang olahraga, itu akan lebih baik dia, cepat dia dalam membentuk massa otot. Itu luar biasa pada saat kita retain. Itu udah terbukti dari pengalaman-pengalaman para praktisi dan pengalaman-pengalaman pribadi dari orang yang menjalani, dari literatur, dari ancient archive gitu loh. 31, 32, meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Cobalah Anda retain, maka secara otomatis Anda akan lebih ahli dalam komunikasi. 33, meningkatkan kesabaran. Jadi Anda akan lebih passion karena Anda bisa mengontrol hasrat Anda kan. Jadi Anda untuk hal yang lain Anda akan lebih mudah untuk mengontrolnya. 34, meningkatkan spiritualitas. Nah ini otomatis pada saat Anda menjalankan periode selama seminggu, 2 minggu Anda retain, Anda menahan ejakulasi, 3 minggu, maka spiritualitas kita tuh akan meningkat gitu loh. Itu entah gimana caranya, pokoknya otomatis akan meningkat spiritualitas kita. 35, intuisi Anda yang lebih tajam, akan mendapatkan intuisi yang lebih tajam, bisa juga kewaspadaan yang lebih bagus gitu loh. 36, meningkatkan kemampuan dan daya juang. 37, meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. 38, meningkatkan performance dalam bekerja atau studi. Jadi bagi Anda yang ingin mengejar karir, ingin Anda dalam studi atau Anda dalam hal bidang atletik, maka itu Anda perlu retention. Karena pada periode itu kita membutuhkan level energi, level konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi tentu kita membutuhkan retention untuk itu. Jadi cobalah retention pada saat Anda ingin mencapai goal, seperti Anda dalam hal studi, dalam hal Anda atlet atau ingin bertanding, dalam hal Anda ingin mengejar karir. Coba retain selama 14 hari, rasakan gimana level energi Anda sehingga Anda akan lebih bersemangat. Dan 39, mengurangi perasaan depresi. 40, meningkatkan kemampuan dalam mencapai tujuan. 41, meningkatkan disiplin diri. Nah, 42, mengurangi brain fog. Jadi brain fog itu otomatis karena menurut Ancient Archive bahwa hubungan tuh sangat dekat sekali antara testis dan otak ya. Jadi menurut mereka tuh otak dan testis itu membutuhkan nutrisi. Jadi mereka tuh otak dan testis itu bersaing untuk memperebutkan nutrisi dari dalam tubuh. Jadi pada saat nutrisi kita cukup untuk membagi kepada otak dan testis, maka otak akan menjadi lebih bagus. Otomatis memori Anda lebih kuat, daya ingat Anda lebih kuat gitu. Terus 43, meningkatkan sirkulasi darah. 44, kulit menjadi lebih baik dan glowing. Jadi pada saat Anda retain, cobalah dalam 2 minggu aja Anda akan merasakan seperti wah, kulit saya menjadi lebih halus, lebih baik gitu loh. 45, meningkatkan kualitas rambut. Nah itu juga tuh bagi Anda yang memiliki ketombe atau kulit kepala yang gatal atau rambut yang rontok, coba Anda retain karena sperma itu mengandung keratin kan. Jadi keratin itu emang zat yang sangat dibutuhkan oleh rambut gitu loh. Ya itulah, seperti itulah. 46, meningkatkan imunitas. 47, meningkatkan ketertarikan terhadap pengembangan diri. Jadi self development. Jadi pada saat Anda retain, Anda akan lebih ingin meningkatkan kualitas diri Anda akan lebih self love gitu loh, lebih mencintai diri Anda sendiri.
48 meningkatkan masculinity. Jadi kita sebagai pria itu terasa sekali maskulinnya gitu loh. 49 meningkatkan rasa empati. Jadi kita lebih berempati kepada manusia lain. 50 meningkatkan libido. 52 mengurangi resiko prematur ejakulasi. 53 financial management yang lebih baik. 54 mengurangi resiko disfungsi ereksi seperti yang saya jelaskan tadi. Dengan Anda retain, maka insya Allah disfungsi ereksi Anda itu akan diperbaiki, jadi Anda akan normal kembali. 55 meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. 56 meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi praktek semen retention ini itu adalah mengatur schedule untuk ejakulasi ya. Jadi seperti yang saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya, semakin lama Anda menahan ejakulasi maka akan semakin baik, semakin dahsyat, semakin luar biasa manfaatnya gitu loh. Tentu saja kita tidak akan selamanya menahan ejakulasi. Tentu pada saat Anda telah mencapai tujuan, atau Anda telah menetapkan pasangan, Anda mempunyai istri, atau Anda ingin mempunyai anak, itu barulah Anda akan ejakulasi gitu loh. Jadi kita ejakulasi itu lebih baik kita berpikir, karena ini kan precious ya, maksudnya ini memang yang sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, dari Allah gitu loh. Karena nggak ada yang bisa buat sperma itu, karena sperma ini adalah life force. Ada dengan sperma ini pada saat kita injek ke rahim wanita, maka itu akan menjadi anak gitu loh. Jadi makanya ini adalah luar biasa gitu sperma itu. Jadi kita tidak akan membuang-buang dengan percuma gitu loh, kecuali untuk procreation, untuk membuat anak gitu loh, atau memang kita mengatur ejakulasi pada periode tertentu gitu loh, gitu. Atau pada saat Anda sebagai seorang atlet, Anda ingin bertanding, maka coba 3 minggu. Biasanya para atlet tuh bisa berapa minggu, 2 bulan sebelum bertanding. Itu contohnya udah banyak, seperti Mike Tyson dalam pengejaran karir untuk menjadi juara dunia dari umur 18 sampai 23 atau 24. Dia tuh selama 5 tahun dia retain, dan dia telah membuktikan bahwa itu menjadi juara dunia. Juga Muhammad Ali sebelum bertanding, dia selama 3 bulan tidak berhubungan seks, tidak ejakulasi. Juga dengan atlet-atlet UFC seperti Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, mereka juga menjalankan retain. Jadi baik. Jadi seperti saya bilang, semakin lama Anda menahan ejakulasi, maka akan semakin luar biasa manfaatnya gitu. Anda boleh menjalankannya sendiri. Jadi kalau Anda nggak usah langsung percaya dengan video ini, tapi lebih baik Anda langsung mempraktekkannya gitu loh. Jadi bagi Anda, terutama yang anak muda yang emang belum punya pasangan dan dalam keadaan study, dalam keadaan mengejar karir, dan belum mempunyai istri, cobalah Anda menjalankan ini selama periode tertentu. Mungkin Anda menjalankan 14 hari, 30 hari, 60 hari, 90 hari, sampai seterusnya. Pokoknya semakin lama Anda menahan, maka itu akan semakin besar manfaatnya. Cobalah praktekkan, insya Allah. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa dalam video-video yang berikutnya. Terima kasih.